Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah tentang sebuah kota di Jazirah Arab yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kota ini menjadi lambang keingkaran dan kejahatan yang melanggar ajaran agama. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang kisah yang menakutkan ini. Kota tersebut bernama Madain Saleh. Menurut beberapa sumber, kota kuno itu pernah dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan tempat itu dulunya dihuni oleh kaum Samud yang disebut enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Lokasi Madain Saleh terletak di dekat Al-Mula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut pula sebagai Al-Hijr atau Hijra. Situs ini didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabati dari abad ke-1 Masehi. Dengan arsitektur yang megah dan indah, kota ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan di masa lalu. Namun, di balik keindahan itu, ada kisah kelam yang melingkupinya. Madain Saleh atau kota Al-Hijr berasal dari bahasa Arab yang berarti kota saleh. Sisa-sisa dari bangsa Lihyan serta Romawi juga dapat ditemukan di situs ini. Dalam Al-Quran, diceritakan penghunian wilayah Madain Saleh adalah kaum Samud bangsa Nabati pada masa Nabi Salih. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi di antara zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah karena mereka menyembah berhala. Selain disebut sebagai kota terkutuk, dalam sebuah riwayat bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya selalu enggan untuk singgah ke kota tersebut. Bahkan, ia selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota itu. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW pernah melewati daerah Madain Saleh. Kala itu, puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut, kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu, kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Sejak saat itu, kota Madain Saleh dipandang dengan keraguan dan takut oleh banyak orang. Kisah ini memicu minat para peneliti dan pecinta sejarah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut. Banyak peninggalan sejarah yang ditemukan di Madain Saleh, termasuk makam-makam yang diukir dengan indah dan bangunan-bangunan kuno. Meskipun demikian, aura misterius tetap terasa di udara, seolah-olah kota ini masih mengingatkan kita akan masa lalu yang kelam. Pada 2008, UNESCO menyatakan Madain Saleh sebagai sebuah situs warisan dunia pertama di Arab Saudi.
terdapat sekitar 131 monumen makam batu dengan relief yang detail dari zaman nabati. Para ahli dan cendekiawan memiliki berbagai teori tentang alasan dibalik kutukan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Madain Saleh. Beberapa berpendapat bahwa kota ini terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan yang melanggar ajaran Islam. Sementara yang lain percaya bahwa kutukan ini adalah peringatan untuk umat manusia agar tidak melupakan kebenaran dan tata nilai moral. Kisah tentang Madain Saleh yang dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita pentingnya hidup dalam ketaatan dan menghindari perbuatan dosa. Kota ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kebaikan dan ketidakbaikan memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi untuk hidup dengan integritas dan bertakwa.